subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita materi nirmana. Apa sih nirmana itu? Nirmana merupakan sesuatu yang kosong dan bisa diartikan yang abstrak, tidak terdapat apa-apa. Makna tersebut merupakan ungkapan di mana pada saat seseorang menciptakan sesuatu desain berawal dari sesuatu yang belum memiliki makna. Dan hal ini yang akan dijadikan titik awal desain grafis. Nirmana mengajarkan unsur atau elemen yang ada pada suatu desain grafis atau gambar, serta estetika seni di dalam mengorganisasi unsur dan elemen menjadi sebuah karya seni digital yang tidak hanya bagus tetapi lebih hidup dan bermakna. Dilihat dari penjabaran di atas bahwa nirmana adalah menyusun elemen-elemen visual seni rupa seperti titik, garis, bidang, warna, bidang, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan. Ya, satu kesatuannya harus harmonis ya. Unsur penciptaan nirmana yang utama adalah gambar. Melalui gambar, manusia dapat menuangkan imajinasi atau gagasan kreatifnya. Gambar merupakan suatu bahasa yang universal. Gambar telah menjadi alat komunikasi selama berabad-abad. Bahkan, hingga kini era modern, gambar memiliki fungsi yang sangat beragam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu gambar agar berfungsi, diperlukan unsur-unsur yang dapat dipahami oleh semua orang. Dalam pembuatan karya desain grafis mempunyai unsur yang ada dan dipadukan dengan baik. Beberapa unsur nirmana yang perlu diperhatikan dalam desain grafis adalah sebagai berikut. Elemen titik. Elemen titik merupakan suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Dari sebuah titik dapat dikembangkan menjadi garis atau bidang. Sebuah titik akan berhenti pada satu titik. Secara umum, bentuk diartikan titik karena ukurannya kecil. Namun pengertian kecil itu sebenarnya nisbi atau bersifat relatif yang tergantung pada situasi apa. Jadi kalau banyak titik itu kecil situasi apa itu kecilnya. Jadi maknanya nisbi. Ciri khas elemen titik adalah ukuran yang sangat kecil dan rautnya yang sederhana. Dalam mengatur titik di suatu bidang, kita dapat dengan bebas menentukan jumlah titik dengan alat penyentuh. Tujuan yang dapat diharapkan adalah dari pencampuran titik tersebut menghasilkan warna. Bundaran yang sederhana, mampat, tak bersudut, dan tanpa arah sering juga disebut sebagai raut titik. Titik dapat juga berajut bujur, sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Oke ya, itu tentang titik. Jadi kita bisa membuat garis dari sekumpulan titik. Jadi ini adalah salah satu unsur dari nirmana, yaitu titik. Yang kedua adalah elemen garis. Garis adalah suatu goresan yang nyata, batas limit suatu benda, ruang, rangkaian massa, dan warna.
Garis juga bisa panjang, bisa pendek, bisa tebal, tipis, lurus, melengkung, berombak, vertikal, horizontal, diagonal, dan lain sebagainya. Saat menyentuh alat gambar atau alat tulis dan berusaha menggerakkan pada suatu bidang, maka akan meninggalkan bekas. Bekas tersebut disebut dengan goresan atau garis. Disebut demikian karena bentuknya yang kecil memanjang. Dan hal ini juga bersifat nisbat. Menggunakan alat gambar atau alat tulis hasil goresan digolongkan menjadi garis. Raut garis secara garis besar hanya terdiri atas dua macam, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis mempunyai ukuran yang standar, ukuran cm atau meter. Tetapi ukuran tersebut bersifat nisbi, yaitu ukuran garis yang berupa panjang pendek, tinggi rendah, besar kecil, dan tebal tipis. Seberapa panjang, tinggi, dan besarnya dipengaruhi oleh tempat atau ruang di mana garis berada. Sedangkan ukuran tebal tipis dipengaruhi oleh alat penekanan goresan. Elemen-elemen garis. Berbagai susunan garis dan efeknya. Pertama, susunan garis horizontal menghasilkan kesan tenang, damai, dan pasif. Nah, ini ya, jadi kita mau membuat suatu desain, kita mungkin mau menciptakan kalau rumah kita ya, kita mau bikin mungkin wallpaper kita ya. Jadi kita ingin memberi kesan yang seperti apa, atau di desain kita ya, kita banyak menggunakan garis apa. Ini sangat membantu. Jadi ilmu pengetahuan tentang nirmana ini sangat membantu untuk support desain kita sesuai dengan harapan yang kita mau. Saya ulang ya, susunan garis horizontal menghasilkan kesan tenang, damai, tetapi pasif. Seperti warna ya ini ya. Jadi warna juga menghasilkan kesan. Warna tertentu menghasilkan aura atau kesan tertentu juga. Begitu juga garis. Garis horizontal menghasilkan kesan tenang, damai, tetapi pasif. Susunan garis vertikal menghasilkan kesan stabil, megah, kuat, statis, dan kaku. 3. Susunan garis diagonal menghasilkan kesan bergerak, dinamis, tetapi tidak seimbang. Susunan garis lengkung memberi kesan dinamis dan kuat. Susunan garis zigzag menghasilkan kesan semangat, gairah, tetapi ada kesan bahaya dan kengerian. Susunan garis lengkung S luas, lemah, gemulai. Susunan garis berjajar memberikan kesan enak, lembut, rapi, dan tenang. Jadi kalau kita lihat di wallpaper ya ada garis-garis, ya kesan tenangnya pada garis-garis tegak ini berjajar. Kemudian dikombinasi dengan warna yang lembut ya, warna dingin seperti hijau, maka makin mensupport suasana lembut dan enaknya dan ketenangannya. Oke, ini ya kalau kita mau membuat garis di Corel, kita bisa menggunakan outline pen ini. Di sini ketebalannya dan lain sebagainya, warnanya bisa diatur di sini. Oke, berikutnya elemen bidang. Bidang merupakan bentuk yang menempati ruang, dan bentuk sebagai ruangnya sendiri disebut ruang dwimatra atau dua dimensi. Bidang hanya berdimensi panjang dan lebar. Bidang sebagai ruang adalah ruang dwimatra dan merupakan tempat di mana objek-objek berada. Bidang memiliki dimensi panjang dan lebar yang menutupi area bentuk bidang memiliki ukuran. Ukuran yang dimaksud bukan sentimeter atau meter, namun ukuran bersifat nisbi, di mana suatu ukuran yang menyesuaikan dengan tempatnya, di mana bidang tersebut berada. Ukuran nisbi hanya ada dua, yaitu luas dan sempit. Ukuran bidang yang sama dapat tampak luas manakala ditempatkan di area sempit, dan akan tampak sempit jika diletakkan di area luas. Jadi tadi ya titik, garis, bidang itu semuanya nisbi, tapi kalau di elemen bidang ada dua, yaitu luas dan sempit.
4. Elemen gempal atau volume. Bentuk rupa gempal atau volume merupakan bentuk yang mempunyai 3 dimensi. Bidang tadi 2 dimensi, gempal atau volume ini 3 dimensi, yaitu dimensi ruang yang terdiri dari panjang, lebar, dan tebal. Hampir semua bentuk yang di dalam semesta ini berupa gempal atau volume. Misalnya kain yang tipis tetap mempunyai ketebalan meskipun tipis. Pada karya 2 dimensi, komposisi garis, bidang, serta warna akan memberikan kesan volume yang bersifat maya atau tidak dapat diraba. Gempal semu merupakan bentuk 3 dimensi yang semu, sehingga susunan gempal semu akan membentuk ruang semu. Ini sebenarnya gambar ya. Ini gambarnya kan kalau di kertas berarti ya dia berupa bidang ya, 2 dimensi. Tapi dari titik, garis ya, bidang dibentuk sedemikian rupa sehingga seakan-akan menjadi 3 dimensi. Jadi ada ruangnya. Elemen warna. Warna merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya desain grafis. Secara kejadian, warna dapat digolongkan menjadi 2, yaitu warna aditif dan warna subtraktif. Warna aditif merupakan warna yang berasal dari cahaya yang disebut spektrum. Pada warna aditif, pencampuran warna primer cahaya yang terdiri dari red, green, blue, di mana pencampuran ketiga warna primer dengan jumlah yang sama akan menghasilkan warna putih atau dikenal dengan warna RGB, red, green, blue. Sedangkan warna subtraktif adalah warna yang berasal dari pigmen yang bersifat transparan. Warna pokok subtraktif cyan, magenta, yellow, dan black berasal dari model CMYK. Dalam komputer, warna model CMYK lebih dikenal dengan CMYK. K bukanlah warna tapi prosentase black. Jadi gelap pada masing-masing warna subtraktif. Oke ya. Dalam nirwana kita dapat melatih kepekaan artistik dan melatih keterampilan teknis pada desain suatu karya, menambah pemahaman warna dan penerapannya. Jadi ini ya bisa kita mulai belajar dan bisa kalau dihafalkan banyak, tapi sebenarnya kita udah bisa merasakan ya. Kalau warna merah ya pasti maknanya cepat, energik, gairah, marah, berani, bahaya, positif, agresif, merangsang, dan panas. Ya, ini untuk area sesuatu seksi dan kemarahan ini bisa ini balas dendam. Banyak dominan warna merah ya. Kemudian biru itu mempunyai arti dingin, pasif, sayu, sendu, tenang, mendalam, berkesan jauh. Warna biru mempunyai asosiasi pada air laut, langit, ibarat dan pada es ya. Kemudian biru juga melambangkan keagungan, keyakinan, keteguhan iman, kecerdasan, perdamaian, kesatuan, dan lain-lain. Berikutnya kuning. Kuning keadaan serang atau hangat. Ini bisa diartikan gembira, ramah, supel, riang, dan cerah. Energi dan keceriaan, kejayaan ya cenderung ke warna emas, kemegahan, kemuliaan, dan kekuatan. Oke ya, jadi emas itu juga mirip-mirip warna kuning ya. Pasti dia juga punya arti yang kurang lebih sama. Hijau berasosiasi pada hijaunya alam, tumbuh-tumbuhan, sesuatu yang hidup dan berkembang. Hijau mempunyai watak segar, muda, hidup, tumbuh. Ini bangkitnya suatu kehidupan, melambangkan kesuburan, kesetiaan, dan keabadian. Oke, kemudian kalau ungu, nah ini biasanya orang anggap ungu warna janda ya, tapi sebenarnya dia punya arti sendiri. Ungu memiliki watak keangkuhan, kebesaran, kekayaan, lambang kebesaran, kejayaan, dan kebangsawanan, melambangkan kekejaman, arogansi, duka cita, dan keeksotisannya. Jadi dia kalau ungu kan combine merah dan biru ya, kalau saya duga ya ini pernikahan antara merah dan biru ini
melahirkan sesuatu yang eksotis. Jujur saya suka warna ungu ya. Warna ungu itu menurut saya dia nggak terlalu terang, tapi dalam dan sejuk. Itu kayaknya nggak murahan gitu ya. Tapi kenapa nggak tahu ya, kok di Indonesia dianggap warna janda, jadi kesannya negatif gitu. Padahal di sini artinya beda ya. Oke, lanjut. Kemudian warna jingga atau orange artinya memiliki karakter dorongan, semangat merdeka, anugerah, tetapi juga bahaya. Mengingatkan pada buah orange sehingga akan membahas rasa manis jika untuk warna makanan. Kemudian menimbulkan kesan murah dalam arti harga sehingga banyak digunakan sebagai warna pengumuman penjualan obral. Putih melambangkan cahaya paling terang. Putih mempunyai watak positif, merangsang, cerah, tegas, dan mengalah. Melambangkan cahaya, kesucian, kemurnian, kepolosan anak-anak, kejujuran, ketulusan, ketentraman, kebenaran, kesopanan, kehalusan, kelembutan, kewanitaan, kebersihan, simpel, dan kehormatan. Ya otomatis ya kalau malaikat digambarkan bajunya itu putih ya. Ini suci ya, bentuk sesuatu yang suci. Nah, jangan sampai ketika desainnya malaikat kalian ganti baju malaikatnya, atau mungkin seseorang yang waktu itu jadi pemain utamanya yang sangat baik ya, polos, itu kalian gambarkan pakai baju merah. Otomatis orang yang pakai baju merah karakternya tidak seperti ini. Kepolosan, ketulusan, kesopanan ya biasanya identik dengan baju warna putih. Atau juga orang yang sudah meninggal ya, sudah tenang, pasti pakai baju putih. Oke, kemudian hitam. Formal, kesedihan, serius, tegas, praktis, slim, dan seksi. Saya juga suka warna hitam ya, ungu hitam sukaan warna saya. Kemudian abu-abu. Abu-abu ini ketenangan, ledakan emosi, kemurungan, ketidakceriaan, pertanggungjawaban, keamanan. Kemudian kalau abu-abunya ke perak, bisa ke kemewahan atau teknologi. Jadi robot itu warnanya silver ya. Gitu-gitu ya. Jadi tentang teknologi yang tinggi, teknologi baru. Jadi film-film masa depan pesawatnya like pesawat warnanya silver dan lain sebagainya. Kemudian coklat, warna tanah atau warna natural. Warna coklat adalah kedekatan hati, sopan, arif, bijaksana, hemat, hormat, tetap memberi kesan terasa kurang bersih. Oke, itu tentang unsur-unsur nirmana. Semoga bermanfaat. Jadi kalian harus menguasai teori tentang desain grafis dan nirmana ini agar desain kalian lebih terasa keestetisan dan seninya. Jangan sampai desain kalian menjadi suatu desain yang hambar tanpa makna asal gambar, karena kalian tidak menguasai teori-teori tentang nirmana dan desain grafis. Oke anak-anak, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.